Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Amin dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan memaparkan tentang penerapan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana pendahuluan TI sangatlah penting bagi fundamental bagi kehidupan modern. Yang mana kita akan menjalankan kehidupan masa depan, yaitu masa teknologi yang perkembangannya sangat pesat, maka kita harus tahu bagaimana fungsi ataupun penerapan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks tentang teknologi informasinya. Juga meningkatkan kualitas, meningkatkan efisiensi dan produktivitas digunakan luas hampir di setiap aspek kehidupan manusia. Lanjut, kita tentang definisi teknologi informasi, yaitu definisinya yang pertama, proses informasi, menciptakan, menyimpan, modifikasi informasi, juga untuk menyebarkan informasi. Yang mana teknologi informasi adalah menciptakan, menyimpan, modifikasi informasi, juga untuk menyebarkan informasi. Yang pertama, tentang menciptakan, kita harus tahu kegunaan apa yang akan kita gunakan ke depannya, apa yang akan kita informasikan kepada orang lain. Menyimpan, kita bisa menyimpan informasi tersebut kepada media-media kita, yaitu yang pertama kayak laptop, kayak handphone. Dan memodifikasi informasi, kita sebelum menyimpan informasi kita harus memodifnya tersebut, ataupun kita harus memilih informasi tersebut. Juga kita bisa menyebarkan informasi yang sangatlah valid untuk disebarkan dan tidak ada kata-kata hoax. Komponen TI yaitu meliputi perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software dan jaringan, sistem komunikasi modern. Di sini komponen TI tersebut meliputi 3 komponen. Yang pertama, perangkat keras yang bernamakan hardware. Di sini sudah kita di sini sudah dipelajari oleh yang diampuh oleh dosen kita, yang mana Pak Asimi sudah menjelaskan tentang hardware, software ataupun sistem komunikasi modernnya. Lanjut, ini juga udah agak penting menurut saya tentang penerapan teknologi informasi di dalam kehidupan pendidikan. Yang pertama, mencakup tentang e-learning, platform seperti Google Classroom, ruang guru untuk belajar mandiri. Yaitu kalau e-learning ini semacam website yang mana menyediakan sebuah pembelajaran bagi kita. Dan juga platform seperti Google, kita bisa mencari informasi tersebut perihal pendidikan di Google. Dan juga Classroom membantu pendidikan membantu pendidikan, yang mana mempermudah mempermudah informasi kayak kita mahasiswa dengan dosen, yang mana ketika dosen nggak masuk, dosennya cuma mengirim sebuah tugas lewat via Classroom, ruang guru untuk belajar mandiri. Ini juga banyak diterapkan sekaligus di wilayah Indonesia. Ruang guru ini masih di dalam tingkatan boomingnya sekarang, yang mana ruang guru untuk belajar mandiri ini sudah worth it untuk kita lakukan, untuk kita cari-cari informasi tentang pelajaran. Dan juga virtual lab, simulasi untuk eksperimen, laboratorium virtual interaktif, yang mana simulasi tersebut kita bisa mengelola teknologi informasi, yang mana kita dipermudahkan dalam simulasinya. Untuk eksperimennya kita bisa, kalau kita kan ini jurusan bisnis digital, kita bisa menerapkan apa yang sudah kita dipelajarkan, yang mana di sini saya juga menerapkan apa yang saya peroleh di matkul AI. Di sini ini bukan buatan saya ya, yang mana AI ini termasuk di sini ada slide ketiga, Madawit Gama. Ini sudah simulasi untuk eksperimen dan juga meliputi teknologi informasi tentang penerapannya. Lanjut ke sumber digital, perpustakaan digital online, akses jurnal dan riset.
Yang mana di sini perpus digital udah banyak beredar di Google ataupun di media-media medsos yang lain. Juga perpustakaan digital online di Indonesia udah memiliki aplikasinya. Tapi saya lupa tentang aplikasi apa yang juga terlingkupkan tentang perpustakaan di digital. Kalau akses jurnal dan risetnya, yang mana jurnal yang kita akses mempermudah untuk mencari informasi, dan kita secara kita harus memilah juga jurnal apa yang kita maui, dan kita risetkan seperti jurnal-jurnal yang ada di luar sana. Terkait kesehatan, ya udah, kalau sekarang adanya AI, saya beritahukan kepada kalian, juga pengunjung saya, kesehatan kalau di negeri kita masih belum menggunakan kesehatan AI ataupun bantuan dari AI. Kalau di negara-negara tetangga udah, di Jepang, saya baca koran kemarin, di Jepang udah menggunakan dokter AI yang terkenal tentang intelijennya, yang mana di sana mereka menerapkan dokter AI-nya cuma dokter itu cuma pembantunya aja, ataupun dokter udah tidak berguna lah di sana. Namun dokter tersebut hanya membantu mengoperasikan menjalankan satu sistem yang mana yang membantu dokter lah, kayak mempermudah dokter lah, telemedis, konsultasi dokter jarak jauh, rekam medis digital, rekam medis elektronik ataupun MR, pemantauan kesehatan real time. Ini juga sudah biasa aja, kita sudah bisa otodidak learning juga. Kalau cakupan ini yang paling penting di prodi kita, yang mana bisnis dan ekonominya. Teknologi informasi penerapannya dalam lingkup bisnis dan ekonomi, yang mana yang pertama e-commerce, platform seperti Tokopedia, Shopee untuk belanja online, pembayaran digital, OVO, Dana, GoPay itu termasuk teknologi informasi dalam lingkup bisnis ekonomi. Lanjut, transportasi juga sekarang udah gampang, nggak usah ribet cari-cari Gojek kemana aja, ataupun ojol visual, ataupun kita cuma duduk renyah di rumah, kita mau mesen apa ataupun kita mau jalan kemana, kita hanya pegang HP. Ya itu sekarang yang harus kita terapkan adalah ya kita bisa mempergunanya secara baik. Dan juga saya kemarin juga kalau tentang transportasi, jikalau Anda ingin menerapkannya secara efektif di lingkungan Anda, namun kalau di lingkungan Sumeneb, daerah Sumeneb tidaklah efektif, termana UMKM-nya masih di bawah rata-rata. Pemerintahan e-government, layanan publik digital sekarang bayar pajak gak usah pergi ke Meda ataupun kemana saja, kita cuma duduk di rumah, ya kita bayar secara online. Pembuatan SIM secara online sudah ada, tapi kebanyakan pembuatan SIM tersebut ya kalau kita pergi ke sana lebih budgetnya lebih murah lah. Kalau di rumah ya gak efektif juga. Kalau cuma elektronik KTP, kartu tanda penduduk, ya efisien menurut saya. Yang mana negara kita ya negara mageran semua. Ternyata bukan negara ingin maju, namun tidak bisa menyaingi apa yang mau kita akan jalani untuk masa depan. Website pemerintah, transparansi informasi, komunikasi publik, dan juga tentang kehidupan pribadi dan sosialnya. Ini udah saya singgung dari barusan. Yang pertama di sini penutup. Sebelum terakhir, 100% TI mengubah segalanya, mengubah cara hidup dan bekerja. 90%-nya penerapan luas menunjukkan pentingnya TI. 80%-nya perlu penggunaan, siap menghadapi masa depan. Pesan saya, jikalau Anda menerapkan suatu teknologi, saya mempunyai quote, pakailah sepentingnya, jangan sampai berlebihan.
Dan juga bisa-bisa kalau kita bergantung terus sama teknologi, kita bisa dijajah oleh apa yang kita buat, oleh apa yang kita lakukan. Kita bisa dijajah oleh teknologi. Itu pesan saya. Mungkin hanya ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.